macet stres betul ya, bukan stresnya dulu baru macet kan, tapi macetnya dulu baru stres. Jadi untuk menghilangkan stres ya macetnya dihilangkan. Jadi bagi kita terutama kaum milenial seperti kawan-kawan ini ya, kaum milenial harus berpikir berbeda dengan kaum tetua ya. Kaum tetua kan pokoknya kemana-mana kendaraan bermotor pribadi ya, mobil maupun sepeda motor itu dihindarkan karena ujungnya pasti akan macet ya. Jadi kita mulailah kemana-mana dengan angkutan umum ya, dengan KRL atau komuter lain. Apalagi nanti kalau MRT sudah jadi, kemudian LRT sudah jadi, pakai BRT atau busway, pakai angkutan umum yang lain, dikombinasi dengan berjalan kaki. Udah, itu nggak akan stres. Di sisi lain itu juga akan menurunkan intensitas kemacetan kan. Emisi yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor ya, terutama yang menggunakan bahan bakar solar ya. Kenapa di sana ada sulfur ya, di dalam bahan bakar kita itu mengandung sulfur. Nah, begitu diemisikan maka ada karbon yang di sana bercampur dengan berbagai partikel sehingga itu akan mengganggu. Kalau begitu keluar dari kendaraan bermotor menjadi sebuah emisi karbon hitam atau black carbon tadi, itu akan mengganggu lingkungan, mengganggu kesehatan, dan juga mengganggu kestabilan iklim kita. Nah, black carbon itu ukurannya sangat kecil sekali, di bawah 2,5 mikron. Jadi kalau 2,5 mikron itu kurang lebih serambut dibelah 30. Kalau di agama Islam itu kan ada surat Al-Fatihah, bukan? Iya, surat Al-Fatihah, Shiratal Mustaqim kan. Itu serambut hanya dibelah 7. Kalau di serambut dibelah 30, betapa kecilnya. Jadi kalau black carbon ini berterbangan keluar dari knalpot kemudian kehirup, berarti juga akan mengganggu kesehatan kita. Kalau ukurannya masih besar, katakan ada namanya partikel ukuran 10 mikron ya. Kalau 10 mikron dia masih bisa ketahan ya, hidung dan di tenggorokan bisa menahan partikel yang ukuran 10 mikron tadi. Tapi kalau black carbon yang ukuran sangat kecil, dia udah pasti akan keserap masuk ke alveolus. Alveolus itu bagian dari paru-paru, mana disitulah terjadi pertukaran oksigen ke dalam darah. Nah, kalau itu terjadi berarti kan berbagai sakit atau penyakit pernafasan akan terjadi ya. Pertama sakit pneumonia, bronkitis, kanker paru-paru. Kemudian lebih jauh lagi nanti bisa juga seseorang bisa mengidap hipertensi, jantung koroner ya, dan macam-macam penyakit dalam yang lain. Jadi ini akan menyebabkan berbagai sakit tadi. Komuter lain baru 1,5 juta perjalanan setiap hari. Kemudian Transjakarta itu baru sekitar 600, satu paling tinggi 800.000 perjalanan setiap hari yang dilayani. Kemudian angkutan umum yang lain ya, pokoknya tinggi-tingginya angkutan umum di DKI Jakarta baru memfasilitasi sekitar 6 juta atau 7 juta perjalanan ya. Sementara di Jabodetabek ini ada sekitar 33 juta perjalanan, jadi memang sangat tidak memadai. Nah, untuk itulah kita harus tetap berusaha mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki fasilitas angkutan publiknya ya, agar memadai dengan permintaan akan angkutan umum tadi gitu. Kita jangan tinggal diam, kita harus berupaya. Tapi sambil berupaya itu, kita juga langsung menerapkan saja ke dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hanya jarak 3 km, kita jalan kaki aja. Jangan terlalu manja juga. Jangan takut panas ya, jangan takut hujan. Panas, hujan pakai payung. Jalan aja 3 km. 3 km itu apa? Ya, setengah jam kan jalan. Dan menjadi lebih sehat, terhindar dari jangan terlalu gemuk ya. Karena badan kita juga tidak sehat gitu. Kalau istilahnya jangan sampai kita obesitas, kita harus banyak bergerak, terlalu dengan berjalan kaki tadi. Nah, kombinasi yang lain sebenarnya bisa dengan
selain kita mendorong pemerintah untuk memperbaiki fasilitas angkutan publik ya, kita juga harus take action dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, jangan tergantung tersedia angkutan umum yang layak, yang memadai, baru kita menggunakan angkutan umum. Jangan. Sebelum ada angkutan umum yang memadai, ya kita bisa pakai sepeda, bisa berjalan kaki. Ya. Nah, ukurannya gitu. Sepanjang nih hanya 3 km, jalan kaki masih enak. Apalagi hanya 1 km. Gitu. Bener, kita bisa pakai payung kalau panas, hujan. Itu adalah kombinasi yang bisa kita terapkan sambil kita mendorong pemerintah untuk memperbaiki fasilitas angkutan. Ya kita masih berdebat sono sini ya, berdiskusi dan sebagainya, tapi real actionnya belum. Paris Agreement bagaimana mengurangi emisi karbon dioksida, agenda utamanya adalah dalam konteks transportasi ya, adalah bagaimana mengadopsi electrical vehicle, kendaraan listrik. Nah, industri ya harus mengadopsi teknologi yang rendah karbon. Untuk sektor kehutanan misalnya ya, bagaimana juga mendorong bahwa tidak terjadi konversi lahan dan sebagainya, sehingga exposure dari gas rumah kaca dan alih fungsi lahan itu juga bisa dicegah. Tapi saya kan ada semuanya masih diangan-angan ya, karena katakan pemerintah punya niat memang untuk memperbaiki, jangan sampai exposure greenhouse gas dari perubahan lahan dan sebagainya tidak terjadi, tapi prakteknya kan pemerintah tetap membiarkan misalnya terjadi pembukaan lahan baru untuk perkebunan sawit, untuk ditebang pohonnya, untuk logging ya, diambil kayunya dan sebagainya masih tetap terjadi. Bahkan kan Januari ini saja, dan bulan Januari yang lalu itu kan berapa kontainer itu ditemukan kayu ilegal dari Papua. Itu fakta bahwa sesungguhnya pemerintah juga belum komitmen full terhadap apa yang diamanatkan di dalam Paris Agreement. Nah, dalam konteks kendaraan listrik, seperti yang saya katakan di awal, masih terjadi pertentangan antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian SDM. Padahal kalau mau cepat dan bijak, pemerintah dalam rangka menindaklanjuti Paris Agreement dalam sektor transportasi dari tinggal menetapkan standar karbon dalam Indonesia, atau dengan kata lain menetapkan standar karbon terhadap kendaraan yang diproduksi dan dipasarkan di Republik Indonesia. Milenial ya, yang pertama ini kan problem transportasi. Kita bahasnya soal transportasi ya. Transportasi bagaimana kita menyambut Paris Agreement ya. 2015 ada Paris Agreement, kemudian tahun 2016 ada penandatanganan NDC, kemudian tahun 2017 NDC diratifikasi oleh DPR. Jadi intinya kita harus menerapkan Paris Agreement. Kawan-kawan milenial ya, satu ya lakukan saja secara konkret ya, kemana-mana berjalan kaki ya, jangan pakai mobil lagi. Kalau jauh ya pakai angkutan umum ya. Kondisi apapun ya oke lah, kalau angkutan umum kita masih belum aman, belum nyaman, belum terjadwal dengan baik ya, kita terima sambil kita menyuarakan lewat medsos ya. Wah ini Jakarta jam sekian telat, nah, sampai ini itu kritik sosial perlu untuk mempercepat perbaikan. Atau misalnya ini metro mini yang sudah reyot, kenapa masih dibiarkan beroperasi? Langsung diupload di medsos. Oh ini ada Kopaja yang sudah sewak, bannya, shock breakernya sudah tidak berfungsi, kenapa masih dibiarkan beroperasi? Itu bagian dari kritik sosial yang perlu juga ya. Hanya dengan kritik sosial lah kita akan lebih baik, tapi di sisi lain kita harus memulai tadi jalan kaki di menggunakan angkutan.
nggak boleh juga kan kita pakai mobil mewah, kita mengkritik Metro Mini, kita mengkritik Kopaja, nggak fair kan kita jalani. Setidaknya kita punya komuter lain yang cukup andalan, yang sudah setara lah dengan setara dengan Telkom. Kita punya busway Transjakarta dengan rute yang terpanjang di dunia saat ini. Mudah-mudahan bagus dan kita dorong agar bagus lagi. Nah, itulah cara-cara green lifestyle, cara hidup green, rendah karbon, jalan kaki. Kalau mau bersepeda, kombinasi dengan bersepeda. Misalnya dari rumah ke masjid, ke gereja, atau ke pasar, ke mall yang terdekat dengan rumah, pakai sepeda aja. Pakai masker, helm, jangan lupa yang pemerintah safety-nya. Nah, tapi apabila kawan-kawan memang punya mobil ya, mobil itu gunakan hanya untuk perjalanan jauh keluar kota atau di dalam kota, tapi harus melibatkan satu keluarga gitu. Kan biasa kan Sabtu Minggu harus ada ke keluarga kan, kunjungan ke keluarga satu rumah, berangkat bareng. Itu efektif dengan kendaraan pribadi tadi gitu ya. Tapi kalau hanya pergi ke tempat kerja, ke tempat sekolah, ke kampus, itu cukup dengan angkutan umum kombinasi dengan jalan kaki. Kalau punya kendaraan pribadi tadi, ingat ya, jangan dipanasi, hidupin mesinnya sampai berjam-jam. Alasannya biar olinya naik, nggak perlu kendaraan teknologi yang sekarang nggak perlu panas. Cukup nanti kawan-kawan berangkat ya, rombongan tadi ya, satu keluarga mobilnya penuh gitu, dari garasi jalan aja dan dengan kecepatan sekitar 15 km per jam di satu, kira-kira 5 menit lah. Kalau dari komplek menuju jalan raya itu kan 5 menit udah sampai jalan raya kan, pas di jalan raya udah bisa dikebut itu, jadi nggak perlu dipanasi. Satu, yang lain jangan lupa uji emisi. Ada istilah INM, Inspection and Maintenance. Jadi kendaraan kita cek ya, inspeksi emisi kita. Knalpotnya dicek di bengkel-bengkel, ada mintanya tolong emisi mobil saya memenuhi standar nggak, cek. Kalau tidak memenuhi standar, minta di tune up, dibersihin dari knalpot kemudian sampai ke engine-nya, dibersihkan. Terus ya segalanya diatur sedemikian rupa sehingga nanti juga di kendaraan itu ada yang ada istilah ECU, Electronic Computerized Unit gitu. Dia mengatur sesungguhnya percampuran bahan bakar dengan oksigen dan sebagainya, sehingga nanti akan tercipta pembakaran sempurna di dalam pembakaran mesin, dan pembakaran yang sempurna di ruang pembakaran mesin, maka bahan bakar akan lebih, emisi juga akan lebih rendah. Minta aja ke orang bengkel, ke teknisnya, tolong katakan hasil uji emisinya tadi kendaraan kita tidak memenuhi standar ya, misalnya tolong kita memenuhi standar dan lebih irit, pasti si orang bengkel akan buat itu dan sangat mudah sehingga kendaraan yang irit itu juga lebih mudah ya. Terus yang lain, mobilnya atau sepeda motornya harus diisi dengan bahan bakar yang bersih.